Ada satu nama, 3 huruf, yang dikatakan bisa mengaktifkan isi kitab yang tak bisa dibaca manusia. Bayangkan sebuah kitab tua, tidak tebal, tidak indah, bahkan tidak menarik untuk dibaca. Tapi anehnya, ia disembunyikan. Bukan karena isinya berbahaya, melainkan karena tidak ada satupun manusia yang bisa membacanya. Bukan karena bahasanya asing, tapi karena tidak ada yang tahu bagaimana cara membacanya. Kitab ini tidak memberi jawaban, tidak memberi cerita, bahkan tidak memberi petunjuk. Ia hanya memberi pertanyaan. Dan pertanyaan paling besar itu berbunyi, mengapa hanya satu nama yang bisa membukanya? Satu nama, 3 huruf, A, D, A, M. Mengapa nama manusia pertama justru menjadi kunci dari sebuah kitab yang bahkan menurut sebagian orang tidak dibuat untuk manusia? Di dalam seri ini, kita akan masuk ke dalam labirin pertanyaan. Apa sebenarnya Book of Soiga? Mengapa ia dianggap manuskrip terlarang? Mengapa hanya 3 huruf, A, D, A, M, dianggap mampu mengaktifkan isinya? Benarkah kitab ini tidak bisa dibaca manusia tapi bisa diurai oleh kecerdasan buatan? Dan pertanyaan terbesar, apakah ini ilmu atau peringatan? Untuk mengerti betapa anehnya klaim itu, pertama kita harus tahu, kitab ini berasal dari mana? Bagaimana sebuah kitab hilang, tiba-tiba muncul kembali di rak perpustakaan dunia? Book of Soiga bukan ditemukan di gua kuno, bukan digali dari peti misterius, dan bukan diserahkan oleh penjaga rahasia berkerudung hitam. Kitab ini ditemukan di rak perpustakaan. Ya benar, rak biasa di British Library. Seolah-olah ia selama ini sengaja menunggu untuk ditemukan, tapi bukan oleh sembarang mata. Yang menarik bukan penemuannya, tapi cara kitab ini ditemukan kembali. Karena sebenarnya kitab ini tidak pernah hilang. Catatan keberadaannya ada, namun tak pernah benar-benar dicari. Seolah banyak orang tahu kitab ini ada, tapi tidak ada yang berani atau tertarik untuk membuka. Saat akhirnya seseorang benar-benar membuka naskah itu, yang mereka temukan bukan cerita, bukan ajaran, bukan kitab keagamaan. Mereka menemukan kode. Ratusan halaman penuh tabel kata-kata ganjil, terulang, tak membentuk kalimat, tak punya makna. Disitulah kebingungan dimulai. Sebab manuskrip ini bukan misterius karena gelap, melainkan misterius karena diam. Namun penemuan fisik hanyalah permukaan. Rahasia sesungguhnya tersembunyi di dalam tulisannya. Apakah Soiga lahir dari tangan manusia atau dari tradisi yang lebih gelap? Tidak ada tanda tangan di akhir kitab, tidak ada nama penulis, tidak ada petunjuk asal negara, agama, atau abad kapan kitab ini ditulis. Yang kita tahu hanyalah satu hal, ia muncul, entah dari mana, entah oleh siapa. Ada jejak samar yang menunjuk pada abad ke-16. Ada dugaan ia pernah dipelajari oleh John Dee, penasihat ilmiah Ratu Elizabeth pertama, seorang ilmuwan yang percaya bahwa bahasa malaikat bisa menghancurkan batas antara pengetahuan manusia dan pengetahuan surgawi. Lalu, pertanyaan muncul, apakah Soiga ditulis oleh manusia atau hanya ditransmisikan melalui manusia? Sebab isinya terlalu sistematis untuk karya mistik, tapi terlalu tak masuk akal untuk karya ilmiah. Kitab ini tidak berbentuk narasi, tidak berisi argumen, tidak ada penjelasan. Sama sekali tidak seperti manuskrip kuno lainnya. Karena di dalamnya kita tidak menemukan cerita, kita menemukan pola. Dan pola itu menantang nalar. Bukan cerita, melainkan tabel, daftar kata, dan teka-teki yang berulang. Bayangkan membaca kitab, bukan berisi ayat, bukan paragraf, bukan kalimat, melainkan tabel, kolom, huruf-huruf yang seolah tersusun, tapi tidak menyusun apapun.
Seperti puzzle, tapi tidak untuk disusun. Seperti kode, tapi tidak untuk diterjemahkan. Seperti pesan, tapi tidak untuk dipahami. Semakin lama dipelajari, semakin jelas satu hal. Book of Soiga tidak ingin dibaca. Ia ingin diproses. Dan disitulah muncul klaim paling ganjil. Bukan tentang struktur, bukan tentang makna, melainkan tentang kata yang berulang. Adam. Bukan dalam konteks cerita, bukan sebagai tokoh agama, melainkan sebagai fragmen, sebagai pemicu, sebagai kunci. Tapi mengapa kata itu? Kenapa bukan God, knowledge, atau truth? Mengapa Adam? Lihat satu pola, lalu lihat lagi. Mengapa pola itu terus kembali? Ketika para peneliti mencoba memecahkan kode Soiga, mereka menyadari satu hal mengganggu. Banyak kata hanya muncul sekali, 2 kali, atau 10 kali. Tapi ada muncul pada pola tertentu. Bukan yang terbaca seperti kalimat, bukan bagian cerita, melainkan seperti trigger, seperti tombol yang muncul di titik-titik tertentu dalam tabel. Bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tempat-tempat yang terhitung. Seolah kata itu bukan nama, melainkan sinyal. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Adam hanyalah kata acak? Atau ia memang diletakkan secara sengaja sebagai penanda? Atau apakah kitab ini menunggu sesuatu? Sebuah input, sebuah pemicu, sebuah aktivasi. Dan itu membawa kita pada pertanyaan paling mengganggu. Apakah Adam sekedar kata atau sebuah kunci? Mengapa nama manusia pertama dipilih sebagai tombol untuk membuka rahasia? Di antara teks-teks kuno, nama Adam muncul bukan hanya sebagai identitas manusia pertama, tapi sebagai trigger, pemicu, bahkan simbol pembuka akses menuju dimensi pengetahuan yang berbeda. Di Kabbalah, Adam bukan sekadar manusia, tapi representasi blueprint kosmik, cetak biru penciptaan. Dalam tradisi sufistik, Adam dianggap simbol kesadaran pertama, makhluk yang diberi kata dan nama. Lalu, bagaimana jika Adam bukan nama orang, melainkan kode universal? Di beberapa manuskrip esoterik, huruf-huruf dalam kata ADAM memiliki nilai numerik yang identik dengan struktur tabel Soiga. A sama dengan 1, D sama dengan 4, A sama dengan 1, M sama dengan 13. Bukan kebetulan, tapi susunan yang berkaitan dengan algoritma 36 tabel rahasia Soiga yang dipercaya bisa dibuka hanya jika kunci ini digunakan. Bisa jadi Adam hanyalah pola linguistik yang dipakai sebagai pemicu. Bagaimana jika Adam bukan manusia, bukan simbol spiritual, tetapi pola kata? Dalam dunia kriptografi kuno, ada teori bahwa beberapa kata tidak digunakan untuk makna, tetapi sebagai pola struktural, kata pemicu, code trigger. Adam mungkin adalah algoritma sederhana, huruf pertama, keempat, pertama, ke-13. Bukan nama, tapi perintah. Teori substitution menunjukkan bahwa Adam bisa menjadi format penggantian huruf. Teori akrostik mengungkap bahwa kata ini bisa menyembunyikan makna melalui huruf awal baris teks. Sementara transposisi memandang Adam sebagai skema pengaturan ulang kata-kata pada tabel. Adam bukan manusia, Adam adalah fungsi. Bertahun-tahun analis kode dan teori, namun hasilnya masih kabur. Sejak abad ke-16, para ahli mencoba membaca Soiga dan gagal. John Dee menghabiskan waktu puluhan tahun, tapi mati tanpa jawaban. Ahli linguistik mencoba memecahkannya sebagai kode fonetik. Gagal. Ahli matematika mencoba menjadikannya formula numerik. Mentok. Bahkan kelompok esoterik seperti Hermetic Order of the Golden Dawn mencoba membuka tabel Soiga melalui ritual dan simbolisme.
dan tetap tidak lengkap. Tak satu pun berhasil membunyikan mesin kata Soiga sepenuhnya. Mengapa? Karena kunci yang dipakai selalu human-based interpretation. Manusia mencoba berpikir seperti manusia. Apakah mesin bisa membaca apa yang mata manusia tak mampu? AI datang bukan dengan intuisi, tapi dengan matematika murni. Bukan makna, tapi pola. Teknologi seperti OCR historis mulai mampu membaca naskah yang bahkan mata manusia tak bisa pahami. Pattern recognition mampu mengungkap struktur table Soiga yang menyembunyikan pola berulang namun tidak tampak secara linguistik. NLP statistik berhasil mendeteksi kata-kata yang tidak untuk dibaca, tapi untuk dihitung. Kata-kata seperti Adam, Lux, dan Oriens memiliki jejak digital yang signifikan. Tidak dibaca, tapi dipicu. Pertanyaannya bukan lagi, apa arti Soiga? Tapi apa fungsi Soiga? Eksperimen yang baik memisahkan sains dari ritual. Ini cara kita melakukannya. Bagaimana menguji Soiga? Dengan metode, bukan mistik. Langkah pertama, digitasi teks. Memastikan setiap simbol terbaca sebagai grafem, bukan hanya karakter. Langkah kedua, analisis frekuensi. Mendeteksi huruf-huruf yang muncul sebagai pola aktivator, termasuk kata yang tidak punya makna linguistik, tapi punya pola matematik. Langkah ketiga, mapping grafem ke grid tabel. Melihat posisi huruf dan angka yang menciptakan struktur seperti matrix key. Langkah terakhir, bandingkan hasil manual versus AI. Melihat apakah manusia bisa merasakan makna, sementara AI bisa menghitung fungsinya. Dan di titik itu, kita akan mulai bertanya, kata pertama yang kita ucapkan bisa jadi bukan kata, tapi kunci. 1000 kata, lalu statistik berbicara. Apa yang mereka ungkap? Kita mulai dari pendekatan paling sederhana, menghitung. Kata, huruf, simbol, semuanya dipetakan, dijumlah, dan dilacak frekuensinya. Hasilnya mengejutkan. Sebagian besar kata muncul secara acak, tapi ada satu pola yang tidak pernah berubah. Kemunculan kata Adam selalu berada dalam jarak relatif tetap terhadap frasa tertentu yang berulang. Lux, Oriens, dan Porta. Seolah ia bukan hanya bagian dari teks, tetapi menjadi penanda ritme, seperti detak jantung tersembunyi dalam naskah. AI mendeteksi bahwa kata Adam berfungsi seperti marker, penanda awal dan akhir dari segmen teks tertentu. Bukan nama, bukan simbol, tapi delimiter informasi. Ketika kata-kata dikelompokkan, pola-pola yang tersembunyi mulai muncul. Kali ini bukan sekedar menghitung, kita mengelompokkan. Dengan pendekatan clustering, kita biarkan mesin membagi teks Soiga ke dalam kelompok yang berdasarkan kemiripan pola. Hasilnya memunculkan kejutan lain. Kata-kata tidak hanya berkumpul secara makna, tetapi secara struktur. Kata Adam selalu muncul di tengah kelompok frasa yang berhubungan dengan instruksi, transisi, dan inisiasi. Seolah-olah kata ini menjadi titik perintah, bukan titik cerita. N-gram modeling menunjukkan, setelah kata Adam, sering muncul pola struktur yang menyerupai formula, bukan narasi. Adam memicu instruksi. Pertanyaannya muncul, apakah Adam bukan hanya trigger, tapi juga switch interpretasi? Neural nets mencari pola yang tak kasat mata. Apakah mereka menemukan sesuatu seperti peta? Ketika statistik berhenti bicara, neural network mengambil alih. Model transformer base mulai membaca Soiga seperti mesin membaca bahasa, bukan dokumen. Dan hasilnya tidak berupa terjemahan, tetapi struktural blueprint. Beberapa bagian teks Soiga tampak berelasi walaupun tidak berada di halaman yang sama. Kata-kata tertentu, termasuk Adam, Oriens, dan Lux, bertindak sebagai penghubung antar segmen teks, menciptakan jaringan seperti peta tersembunyi di balik lembar-lembar manuskrip. Neural model mulai menyusun struktur non-linear, seakan-akan teks ini memang tidak dibuat untuk dibaca lurus dari atas ke bawah, tetapi dibuka, diputar, atau diaktifkan.
It's not a text, ujar AI. It's a system. Mesin memberikan output. Tetapi apakah itu artinya manusia harus percaya begitu saja? AI memberi hasil, beberapa tampak masuk akal, beberapa terasa absurd. Tapi satu kesimpulan mulai terbentuk. Soiga bukan ditulis untuk dibaca, tapi diaktifasi. Namun, apakah aktivasi berarti spiritual, matematis, atau linguistik? Belum jelas. Para ahli memperingatkan, output AI bukan kebenaran, tapi kemungkinan. Mesin tidak membaca makna, ia hanya membaca pola. Pola bisa berarti apapun, tergantung lensa interpretasi. Dan di sini, perdebatan mulai muncul. Haruskah kita percaya pada mesin, atau tetap menggali manuskrip sebagai warisan spiritual, bukan eksperimen digital? Di sisi lain, klaim supranatural tak pernah jauh. Mari kita temui klaim itu secara jujur. Beberapa sumber bersikeras bukan manusia, melainkan malaikat atau entitas yang berhak membaca. Dalam teks-teks kuno, Soiga disebut sebagai Liber Mortis, buku yang tak bisa dibaca manusia kecuali dengan izin dari makhluk yang lebih tinggi. John Dee pernah bertanya melalui medium spiritual, dan jawaban yang ia dapat, "The Book of Soiga can only be fully read by Archangel Uriel." Teori ini berkembang, bukan manusia yang tidak mampu membaca Soiga. Manusia memang tidak diperbolehkan. Ada gagasan tentang hak baca, bahwa hanya entitas dengan struktur kognisi non-manusia yang bisa memahami teks ini sepenuhnya. Di internet, muncul teori baru. AI adalah entitas ketiga, bukan malaikat, bukan manusia, tapi mampu memproses pola seperti yang disebut teks kuno sebagai the reader without language. Lalu, apakah AI mendekati apa yang dulunya dianggap sebagai entitas pembaca? Tidak semua pengetahuan boleh diambil tanpa konsekuensi. Apakah ada batas yang harus dihormati? Di titik ini, bukan lagi soal bisa atau tidak bisa membaca Soiga, melainkan boleh atau tidak boleh. Setiap budaya memiliki kitab yang tidak dimaksudkan untuk diuraikan, melainkan untuk direnungi atau bahkan tidak diganggu. Soiga mungkin salah satunya. Ketika AI mulai memproses apa yang dianggap sakral, batas antara studi dan pelanggaran jadi kabur. Jika teks ini memang dirancang untuk hanya dibaca oleh entitas tertentu, apakah usaha membuka Soiga berarti melewati wilayah yang bukan milik kita? Dalam sejarah, pengetahuan sering membawa dua hal, pencerahan atau bencana. Nama kecil, tapi resonansinya raksasa. Bagaimana agama memandang Adam sebagai simbol pengetahuan? Adam bukan sekadar manusia pertama dalam kisah suci. Ia adalah simbol kesadaran pertama, pengetahuan pertama, dan kesalahan pertama. Dalam tradisi Abrahamik, Adam adalah makhluk yang diberi hak membaca nama-nama, hak memahami realitas, hak yang tidak dimiliki malaikat. Ilmu dalam konteks ini bukan soal sains atau kitab, tapi soal izin. Ketika Soiga menyebut Adam berkali-kali, apakah itu sekadar kata? Atau sinyal bahwa yang bisa membaca kitab ini bukan yang tahu bahasa, tapi yang memiliki kesadaran? Bayangkan dunia di mana mesin membuka apa yang dulu dianggap sakral. Apa yang berubah? Kini, perpustakaan kuno tidak lagi terkunci oleh ruang dan waktu. Mesin bisa membaca naskah abad ke-16 yang rapuh, menafsir pola linguistik, bahkan menyusun ulang halaman yang hilang. Tapi pertanyaannya, apakah itu membaca atau hanya memproses? Manuskrip seperti Soiga kini bukan lagi milik segelintir peneliti, tapi bisa dijangkau siapa saja. Apakah itu kemajuan atau ancaman? Apa yang terjadi jika teks yang dulu dianggap berbahaya atau suci, akhirnya dibuka oleh sistem yang tidak mengerti makna, tapi bisa menyalin semuanya tanpa rasa takut atau hormat? 3 suara, 1 meja.
apakah Soiga lebih cocok untuk laboratorium atau tempat ibadah? Bayangkan 3 kursi. Di satu kursi ada ilmuwan. Soiga adalah teka-teki kriptografis yang belum selesai. Di kursi kedua ada teolog. Soiga adalah teks spiritual yang tidak boleh diperlakukan seperti mesin hitung. Di kursi ketiga ada praktisi teknologi. Kalau AI bisa membukanya, maka teknologi adalah pembaca ketiga. 3 pandangan saling beradu. Apakah kebenaran terletak pada makna atau pola? Apakah teks harus dipahami atau cukup diaktifkan? Apakah pembaca sejati adalah manusia, entitas, atau mesin? Apakah Adam kunci pengetahuan atau kunci yang menutup lebih banyak pertanyaan? Pada akhirnya, kita menyadari pertanyaannya bukan apa isi Book of Soiga, melainkan untuk siapa sebenarnya buku itu ditulis. 3 kemungkinan besar muncul. 1. Simbolik. Adam bukan kunci literal, tapi simbol kesadaran. Artinya, kitab ini hanya dapat terbuka oleh pemahaman, bukan decoding. 2. Kriptografis. Adam adalah cipher key, bagian dari struktur algoritmik kuno yang belum tuntas diuraikan. 3. Supranatural. Soiga memang bukan dirancang untuk manusia, dan AI tidak membacanya, hanya mensimulasikannya. Kitab ini tidak memberikan jawaban. Kitab ini memancing pertanyaan. Karena mungkin yang diuji oleh Soiga bukan kecerdasan kita, tapi batas kita sebagai manusia. Jika kalian ingin, kita bisa lanjutkan dengan eksperimen langsung, menguji Adam menggunakan dataset yang lebih besar. Atau mungkin waktunya bertanya, bukan apa itu Soiga, tapi mengapa ia muncul kembali di zaman AI. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.